Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Yudita Valen Prasari. Pada sesi video ini, saya akan mengulas inti dari materi peramalan permintaan dalam rantai pasokan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu memahami peran peramalan dalam perusahaan dan rantai pasokan, mengidentifikasi karakteristik komponen dan metode peramalan permintaan, menganalisis pendekatan dasar dan implementasi peramalan permintaan. Mari kita bahas. Peramalan atas permintaan membentuk dasar dari semua perencanaan rantai pasokan. Semua proses push dalam rantai pasokan dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, sedangkan semua proses pull dilakukan untuk menanggapi permintaan pelanggan. Untuk proses push, manajer harus merencanakan berbagai aktivitas seperti produksi, transportasi, atau kegiatan lain yang telah direncanakan. Untuk proses pull, manajer harus merencanakan terkait level kapasitas dan inventaris yang ada. Peramalan atas permintaan membentuk dasar dari semua perencanaan rantai pasokan. Semua proses push dalam rantai pasokan dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Sedangkan semua proses pull dilakukan untuk menanggapi permintaan pelanggan. Perusahaan dan manajer rantai pasokan harus memahami beberapa karakteristik dari peramalan seperti peramalan tidak selalu akurat sehingga harus meliputi nilai ekspektasi dan ukuran kesalahan. Peramalan jangka panjang kurang akurat apabila dibandingkan peramalan jangka pendek. Peramalan agregat lebih akurat apabila dibanding peramalan disagregat. Semakin jauh jangkauan rantai pasokan suatu perusahaan terhadap konsumen, maka semakin besar distorsi informasi yang diterima. Peramalan jangka pendek biasanya menggunakan metodologi yang berbeda daripada peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang rentan waktunya mencapai 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan jangka pendek biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan, dan tingkat produksi. Peramalan jangka panjang adalah peramalan yang memiliki rentan waktu 3 tahun atau lebih, dan biasanya digunakan dalam merencanakan produk baru, pengeluaran modal, lokasi fasilitas, ekspansi, serta penelitian hingga pengembangan. Berikutnya terdapat 5 pendekatan dasar untuk peramalan permintaan, seperti memahami tujuan peramalan, mengintegrasikan perencanaan dan peramalan permintaan ke seluruh rantai pasokan, mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi peramalan permintaan, menentukan peramalan pada tingkat agregasi yang sesuai, serta menetapkan pengukuran kinerja dan membuat perkiraan potensi kesalahan. Selanjutnya, peramalan kolaboratif dalam memaksimalkan akurasi perkiraan dan memungkinkan rantai pasokan untuk memaksimalkan kinerjanya. Tanpa kolaborasi, kemungkinan akan menghasilkan peramalan yang kurang efektif, bahkan buruk, dan akan berdampak pada inefisiensi rantai pasokan. Selain itu juga menyebabkan kurangnya respon terhadap pasar. Demikian sesi video peramalan permintaan dalam rantai pasokan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.